menurut kalian apa itu keamanan, keselamatan, dan kesehatan kerja? Nah, ada dua teori yang saya angkat, teori keselamatan dan kesehatan kerja. Yang pertama dari Heinrich 1931, di sini dia mengatakan pada setiap kecelakaan yang menimbulkan cedera terdapat 5 faktor secara beruntun yang digambarkan sebagai 5 domino yang berdiri sejajar. Ini berupa kebiasaan, kesalahan seseorang, perbuatan dan kondisi tidak aman, kecelakaan dan cedera. Kemudian menurut Sumark Moore 1993, keselamatan kerja adalah keselamatan yang bertalian dengan mesin, pesawat, alat kerja, bahan, dan proses pengolahannya, landasan tempat kerja dan lingkungannya, serta cara-cara melakukan pekerjaan. Nah, selanjutnya ada tindakan tidak aman dan kondisi tidak aman. Di sini tindakan tidak aman adalah suatu pelanggaran terhadap prosedur keselamatan yang memberikan peluang kepada terjadinya kecelakaan. Kemudian kondisi tidak aman. Kondisi tidak aman ini adalah suatu kondisi fisik atau keadaan yang berbahaya yang memungkinkan dapat langsung mengakibatkan terjadinya kecelakaan. Nah, kenapa perbuatan tidak aman dilakukan? Di sini ada beberapa poin. Yang pertama, kurang pengetahuan, kemudian kurang terampil atau pengalaman, dan tidak ada kemauan, faktor kelelahan, jenis pekerjaannya yang tidak sesuai, kemudian gangguan mental, kesalahan dalam sifat dan tingkah. Nah, selanjutnya kondisi yang berbahaya. Di sini berupa pelindung atau pembatas atau pengaman yang tidak memadai, kemudian peralatan atau perkakas dan bahan yang rusak tetap digunakan. Selanjutnya penempatan barang yang salah, sistem peringatan yang tidak memadai, dan pengabaian terhadap perkiraan bahaya kebakaran atau peledakan. Kemudian ada contoh perbuatan yang berbahaya. Yang pertama, menjalankan mesin atau peralatan tanpa wewenang, kemudian menjalankan mesin atau peralatan dengan kecepatan yang tidak semestinya, kemudian membuat alat pengaman tidak berfungsi, lalai menggunakan APD, dan mengangkat barang dengan cara yang salah. Nah, selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan tenaga kerja. Yang pertama, bahan kerja. Ini berupa fisik dan mental. Kemudian lingkungan kerja. Nah, dalam lingkungan kerja ini berupa fisik, kimia, biologi, ergonomi, dan psikologi. Kemudian kapasitas kerja. Ini berupa keterampilan, kesegaran jasmani dan rohani. Kemudian status kesehatan atau gizi. Nah, selanjutnya materi tentang pemutusan hubungan kerja atau PHK. Nah, ada beberapa alasan PHK. Yang pertama, kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh pekerja. Yang kedua, efisiensi atau restrukturisasi perusahaan. Yang ketiga, perusahaan tutup atau pindah. Yang keempat, pekerja mengundurkan diri. Dan yang selanjutnya, hak karyawan yang di PHK. Perusahaan wajib memenuhi hak-hak karyawan yang di PHK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak. Perlindungan hukum. Pemerintah juga mengatur tentang PHK untuk melindungi hak-hak pekerja, dan perusahaan tidak boleh melakukan PHK secara sembarangan. Nah, ada beberapa jenis PHK. Yang pertama, PHK demi hukum. Terjadi karena hal-hal yang diatur dalam undang-undang seperti pekerja meninggal dunia atau pensiun. Nah, yang kedua ada PHK karena pelanggaran. Itu terjadi jika pekerja melanggar perjanjian kerja bersama, peraturan perusahaan atau undang-undang. Contoh pelanggaran berat antara lain penipuan, pencurian,
penggelapan atau tindakan asusila di lingkungan kerja. Nah, selanjutnya ada PHK sepihak. PHK yang dilakukan oleh perusahaan tanpa persetujuan pekerja, seringkali karena alasan kinerja buruk atau pelanggaran kebijakan. Nah, yang terakhir ada PHK dalam kondisi tertentu. Terjadi karena kondisi perusahaan yang mengharuskan pengurangan karyawan seperti efisiensi atau restrukturisasi. Nah, ada hak karyawan yang terkena PHK. Yang pertama, karyawan mendapatkan uang pesangon. Besaran pesangon mengikuti masa kerja karyawan. Yang kedua, karyawan mendapatkan uang penghargaan masa kerja. Pemberian uang ini tergantung pada kebijakan perusahaan dan peraturan yang berlaku. Yang ketiga, karyawan mendapatkan uang penggantian hak. Hak ini meliputi hak cuti yang belum diambil, biaya transportasi, dan lain-lain. Nah, ada beberapa prosedur PHK. Yang pertama, perundingan bipartit. Ini adalah langkah awal di mana perusahaan dan pekerja atau serikat pekerja jika ada melakukan musyawarah untuk mencapai kesepakatan mengenai PHK. Jika ada perselisihan, perundingan ini bertujuan untuk mencari solusi bersama. Yang kedua, pemberitahuan PHK tertulis. Jika perundingan bipartit tidak berhasil, perusahaan wajib memberikan pemberitahuan tertulis kepada pekerja mengenai rencana PHK paling lambat 14 hari kerja sebelum tanggal efektif PHK. Yang ketiga, mediasi dengan Dinas Ketenagakerjaan atau Disnaker. Jika perundingan bipartit gagal mencapai kesepakatan, masalah ini dilaporkan ke Disnaker untuk difasilitasi mediasi. Tujuannya adalah mencari solusi terbaik melalui mediasi atau rekonsiliasi. Yang keempat, mediasi hukum jika diperlukan. Jika mediasi di Disnaker tidak berhasil, masalah PHK dapat dibawa ke Pengadilan Hubungan Industrial atau PHI untuk mendapatkan keputusan hukum yang mengikat. Yang kelima, perjanjian bersama. Jika ada kesepakatan, jika perundingan bipartit berhasil mencapai kesepakatan, hasilnya dituangkan dalam perjanjian bersama yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan didaftarkan ke PHI. Yang keenam, pemberian uang pesangon. Setelah PHK disetujui atau diputuskan, perusahaan wajib memberikan uang pesangon kepada pekerja yang besarannya diatur berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Nah, penting untuk dicatat bahwa PHK tidak boleh dilakukan secara sepihak. Perusahaan harus mengikuti prosedur yang berlaku dan memberikan alasan yang sah untuk PHK. Selain itu, perusahaan juga harus memperhatikan hak-hak pekerja yang terkena PHK, termasuk pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak. PHK juga dilakukan di Indonesia. Pemutusan hubungan kerja atau PHK di Indonesia, khususnya pada tahun 2024 dan 2025, mengalami peningkatan. Berbagai faktor penyebabnya meliputi tekanan ekonomi global dan nasional, perubahan landscape bisnis yang mengarah pada otomatisasi dan digitalisasi yang mengurangi kebutuhan tenaga kerja manusia. Nah, ada beberapa poin penting terkait PHK di Indonesia. Yang pertama, tekanan ekonomi, krisis ekonomi dan inflasi tinggi, kenaikan harga bahan baku, pelemahan nilai tukar rupiah, dan penurunan permintaan pasar dapat menyebabkan perusahaan mengurangi jumlah karyawan. Yang kedua, otomatisasi dan digitalisasi.
Perkembangan teknologi dan otomatisasi seperti penggunaan mesin dan sistem digital dapat mengurangi kebutuhan tenaga kerja manusia di berbagai sektor. Nah, yang ketiga, perubahan model bisnis. Perusahaan yang melakukan transformasi digital atau perubahan strategi bisnis mungkin juga melakukan PHK untuk menyesuaikan kebutuhan tenaga kerja. Nah, sektor yang terdampak. Beberapa sektor yang dilaporkan mengalami PHK yang cukup signifikan antara lain sektor manufaktur, teknologi, dan perbankan. Nah, jumlah PHK. Data Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja yang terkena PHK mencapai lebih dari 18.000 orang pada 2 bulan pertama tahun 2025. Ada juga laporan mengenai prediksi PHK massal di sektor terkait pada tahun 2025 pada sektor tekstil. Upaya pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan dan lembaga terkait lainnya berupaya untuk mereduksi dampak PHK dalam berbagai program dan kebijakan, termasuk program Jaminan Kehilangan Pekerjaan atau JKP. Penting untuk dicatat bahwa data mengenai PHK bisa bervariasi antar lembaga seperti Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Pusat Statistik atau BPS, dan Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo. Selain PHK, pengunduran diri sukarela juga dapat menjadi bagian dari antisipasi PHK massal. Pemerintah juga perlu terus melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kebijakan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, serta mendukung sektor-sektor yang berpotensi mengalami PHK. Oke guys, selanjutnya materi yang ketiga tentang sistem informasi SDM atau sumber daya manusia dan hubungan internasional. Oke, saat ini saya akan memberikan pemahaman kepada Anda terkait sistem informasi sumber daya manusia atau SISDM atau Human Resource Information System atau HRIS. Ini adalah sistem berbasis komputer yang digunakan untuk mengelola, memelihara, memproses data, karyawan, serta mendukung pengambilan keputusan terkait sumber daya manusia di suatu organisasi. Nah, SISDM atau HRIS merupakan perangkat lunak yang dirancang untuk membantu Departemen SDM atau sumber daya manusia dalam menjalankan berbagai tugas dan fungsi terkait pengelolaan karyawan. Nah, sistem ini tidak hanya mengumpulkan dan menyiapkan data karyawan, tetapi juga untuk memungkinkan proses analisis dan pelaporan data tersebut untuk mendukung pengambilan keputusan strategis terkait sumber daya manusia. Selanjutnya, fungsi utama dari SISDM apa sih? Di sini ada pengelolaan data karyawan. Fungsinya untuk mencakup informasi pribadi, riwayat pekerjaan, pendidikan, pelatihan, dan informasi lainnya yang berkaitan dengan karyawan. Kemudian rekrutmen dan seleksi. Di sini membantu dalam proses rekrutmen melalui publik lowongan kerja, penyaringan lamaran, hingga penjadwalan wawancara. Kemudian pelatihan dan pengembangan. Di sini mengelola program pelatihan, melacak pengembangan karyawan, dan mengidentifikasi kebutuhan pelatihan. Nah, adapun manfaat dari SISDM, yaitu yang pertama meningkatkan efisiensi, di mana otomatis tugas-tugas administratif SDM mengurangi pekerjaan manual dan menghemat waktu. Kemudian meningkatkan akurasi data. Di sini mengurangi risiko kesalahan manusia dalam pengelolaan data karyawan. Kemudian mendukung pengambilan keputusan. Di sini menyediakan data dan informasi yang relevan
untuk mengambil keputusan strategis terkait sumber daya manusia. Kemudian meningkatkan produktivitas karyawan. Di sini memberikan kemudahan akses informasi, mengurangi beban kerja administratif, dan meningkatkan fokus pada tugas-tugas internal. Kemudian meningkatkan kepuasan karyawan. Di sini menyediakan akses informasi yang lebih baik dan transparan dalam pengelolaan sumber daya manusia. Adapun contoh berupa aplikasi SISDM. Ini berupa sistem HRIS komprehensif yang mencakup berbagai modul mulai dari rekrutmen hingga pengajian. Nah, kemudian ada riset SDM atau riset sumber daya manusia. Ini adalah proses pelatihan sistematis yang bertujuan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mengimplementasikan informasi terkait dengan pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia dalam suatu organisasi. Nah, riset ini membantu organisasi untuk membuat keputusan yang lebih baik terkait dengan pengelolaan karyawan. Nah, ini berupa seperti perencanaan SDM, rekrutmen, pelatihan, pengembangan, manajemen kinerja, dan lain-lain. Nah, apa sih tujuan dari riset sumber daya manusia ini? Yang pertama, meningkatkan kinerja organisasi, pastinya dengan mengidentifikasi kebutuhan, pelatihan, dan pengembangan karyawan. Riset SDM ini juga membantu organisasi untuk mencapai tujuan mereka dengan efektif. Kemudian pengambilan keputusan yang tepat. Nah, riset SDM ini menyediakan informasi yang relevan, akurat, dan dapat dipercaya untuk mengambil keputusan dalam berbagai aspek manajemen sumber daya manusia. Kemudian evaluasi program SDM. Nah, riset SDM ini digunakan untuk mengevaluasi efektivitas program-program sumber daya manusia yang telah diterapkan seperti program pelatihan, rekrutmen, dan kompensasi. Nah, selanjutnya ada metode riset SDM. Apa saja sih metodenya? Yang pertama ada studi kasus. Di sini menganalisis satu atau beberapa kasus untuk memahami fenomena SDM yang terjadi dalam konteks organisasi tertentu. Kemudian ada survei. Nah, survei di sini mengumpulkan data dari sejumlah responden melalui kuesioner untuk mengukur berbagai aspek SDM. Selanjutnya ada wawancara. Nah, di sini mengumpulkan data secara mendalam melalui wawancara dengan karyawan atau manajer untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif. Kemudian yang terakhir ada analisis data sekunder. Di sini menganalisis data yang sudah ada. Ini seperti data kinerja karyawan, kemudian data absen atau data gaji untuk mengidentifikasi tren ataupun pola tertentu lainnya. Oke teman-teman, selanjutnya contoh topik riset SDM ada apa saja sih? Yang pertama ada analisis kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan. Kemudian ada evaluasi program rekrutmen dan seleksi. Kemudian ada pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja karyawan, hubungan antar kepuasan kerja dengan kinerja. Kemudian ada perencanaan sistem kompensasi yang adil dan efektif. Kemudian ada pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja, analisis kebutuhan pelatihan untuk adaptasi teknologi. Kemudian yang terakhir, kesejahteraan karyawan dan dampaknya pada produktivitas karyawan. Nah, dalam riset SDM ini mempunyai manfaat, yaitu peningkatan efisiensi dan efektivitas organisasi, yaitu dengan memahami lebih baik pengelolaan sumber daya manusia, organisasi dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi mereka. Kemudian ada pengambilan keputusan yang lebih tepat. Di sini berupa informasi yang dihasilkan dari riset SDM, membantu pengambilan keputusan yang lebih tepat dan terarah dalam berbagai aspek manajemen sumber daya manusia. Kemudian ada peningkatan produktivitas dan kinerja karyawan. Di sini dengan memahami kebutuhan karyawan dan menciptakan lingkungan kerja yang mendukung, organisasi dapat meningkatkan produktivitas dan kinerja karyawan.
kemudian pengambilan sumber daya manusia yang lebih baik. Nah, riset SDM membantu organisasi dalam merancang program pelatihan dan pengembangan yang efektif untuk meningkatkan kompetensi dan kinerja karyawan. Yang terakhir, peningkatan kepuasan dan retensi karyawan. Dengan memperhatikan kesejahteraan karyawan, organisasi dapat meningkatkan kepuasan kerja dan mengurangi tingkat turnover karyawan. Dengan melakukan riset sumber daya manusia secara sistematis, organisasi dapat memperoleh wawasan berharga yang dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja mereka, menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik, dan mencapai tujuan bisnis mereka. Dan selanjutnya, audit sumber daya manusia adalah proses sistematis untuk mengevaluasi kebijakan, prosedur, dan praktik manajemen sumber daya manusia dalam suatu organisasi. Nah, tujuannya adalah untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan kepatuhan fungsi-fungsi sumber daya manusia terhadap tujuan organisasi serta peraturan yang berlaku. Audit SDM membantu memastikan bahwa pengelolaan sumber daya manusia berjalan optimal, mendukung pencapaian tujuan organisasi, dan meminimalkan risiko terkait peraturan ketenagakerjaan. Selanjutnya, ada beberapa tujuan audit sumber daya manusia. Yang pertama, menilai efektivitas fungsi sumber daya manusia, yaitu mengukur sejauh mana fungsi sumber daya manusia seperti rekrutmen, pelatihan, manajemen kinerja, dan lain-lain memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian tujuan organisasi. Yang kedua, memastikan kepatuhan hukum, memastikan bahwa kebijakan, prosedur, dan praktik sumber daya manusia sangat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Ketenagakerjaan dan peraturan terkait lainnya. Selanjutnya yaitu yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan efektivitas, mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan dalam pengelolaan SDM untuk meningkatkan efisiensi operasional dan efektivitas kinerja karyawan. Yang keempat, mendukung pencapaian tujuan organisasi, memastikan bahwa pengelolaan SDM selaras dengan tujuan strategis organisasi dan memberikan dukungan yang optimal. Dan yang terakhir, mengurangi resiko pelanggaran hukum, sanksi, dan tuntutan hukum terkait pengelolaan SDM, serta resiko kerugian akibat praktik sumber daya manusia yang tidak efektif. Selanjutnya, ruang lingkup audit sumber daya manusia. Yang pertama, rekrutmen dan seleksi. Yang kedua, pelatihan dan pengembangan. Dan yang ketiga, manajemen kerja. Keempat, kompensasi dan tunjangan. Yang kelima, hubungan industrial. Yang keenam, keselamatan dan kesehatan kerja. Yang ketujuh, kepatuhan hukum. Ke-8, peningkatan kinerja. Ke-9, peningkatan kepuasan karyawan. Ke-10, peningkatan citra perusahaan. Dan yang ke-11, pengambilan keputusan yang lebih baik. Nah, ada beberapa pendekatan sumber daya manusia, antara lain pendekatan komparatif, pendekatan otoritas luar, dan pendekatan statistik. Nah, kesimpulan dari audit SDM adalah audit SDM alat yang penting untuk memastikan bahwa pengelolaan sumber daya manusia dalam suatu organisasi berjalan efektif, efisien, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan melakukan audit sumber daya manusia secara teratur, organisasi dapat mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki, mengurangi risiko, dan meningkatkan kinerja secara keseluruhan. Nah, yang selanjutnya, hubungan industrial. Hubungan industrial adalah sistem hubungan antara para pelaku dalam proses produksi barang atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja atau buruh, dan pemerintah.
Nah, hubungan ini didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta bertujuan untuk menciptakan hubungan kerja yang harmonis, produktif, dan sejahtera. Nah, ada beberapa elemen-elemen dalam hubungan industrial. Yang pertama, tentunya yaitu pengusaha, pekerja, dan buruh, pemerintah. Nah, tujuan hubungan industrial yaitu membangun perdamaian dan keharmonisan di lingkungan kerja, melindungi kepentingan pekerja dan pengusaha, mencegah dan menyelesaikan perselisihan hubungan industrial, meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan pekerja, mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Nah, selanjutnya ada berbagai cara penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Yang pertama, perundingan bipartit, yaitu penyelesaian masalah melalui perundingan antara pengusaha dan pekerja. Yang kedua, yaitu melakukan mediasi, penyelesaian masalah dengan bantuan mediator netral. Yang ketiga, menggunakan pengadilan hubungan industrial, yaitu penyelesaian masalah melalui pengadilan khusus untuk hubungan industrial. Hubungan industrial yang baik sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, produktif, dan sejahtera. Melalui pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip hubungan industrial, diharapkan tercipta hubungan yang harmonis antara pengusaha, pekerja, dan pemerintah. Sekian video pembelajaran kami. Semoga video ini bisa bermanfaat kepada Anda. Saya Joy Karawis Dan saya King Leximaya. pamit undur diri.